Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Emsa Yudia Putri yang akan memandu acara podcast kali ini. Kawan BRIN sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu karya buku yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Teknologi dan Kearifan Lokal untuk Adaptasi Perubahan Iklim. Sebelumnya, bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Kawan BRIN sekalian, kali ini tentunya saya tidak akan sendirian, karena saya akan berbincang-bincang dengan editor dari buku Teknologi dan Kearifan Lokal untuk Adaptasi Perubahan Iklim, yang tentunya merupakan narasumber kita di podcast kali ini, yaitu Bapak Rangga Kala Mahaswa. Yuk kawan BRIN, langsung saja kita panggil Pak Rangga. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Ya, halo Mbak Emsa. Selamat pagi Pak Rangga. Selamat. Perkenalkan, saya Emsa yang akan memandu podcast kali ini. Gimana Ya, kabarnya, Pak? selamat pagi Mbak Emsa. Ya, alhamdulillah sehat ya. Seperti biasa. Cuma kemarin mungkin eh, situasi di Jogja agak naik turun ya, panas, panas dingin, panas dingin. Oh gitu ya, iya Ya, ya. seperti judul bukunya ya, Oh perubahan iklim. iya, yang akan kita bahas hari ini ya, Pak ya. Ya, betul. Kami dari penerbit BRIN mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu dan hadir pada acara podcast kita kali ini. Sebelum saya jelaskan secara singkat profil dari Pak Rangga, mungkin Bapak ingin menyapa kawan BRIN yang sedang menonton dan memperkenalkan diri. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Emsa. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rangga Kala Mahaswa. Saya merupakan dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dan kebetulan saya merupakan salah satu penulis dalam book chapter atau bunga rampai buku dengan judul Teknologi dan Kearifan Lokal untuk Adaptasi Perubahan Iklim. Namun saya ingin sedikit mendisklaimer bahwa ada banyak penulis-penulis keren lainnya yang juga tergabung dalam karya ini. Jadi mungkin apa yang saya nanti bagikan tidak semuanya. Artinya buku ini akan sangat menarik ketika kita baca lebih dalam dengan berbagai sudut pandang dari masing-masing penulisnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan profil dan informasi singkat terkait Bapak sebagai narasumber kita hari ini. Pak Rangga Kala Mahaswa seperti yang sudah Bapak perkenalkan tadi yang merupakan dosen Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dengan minat kajian pada filsafat teknologi, ilmu, dan sosial humaniora. Pak Rangga menempuh pendidikan sarjana dan pascasarjana filsafat di UGM, dan sejak tahun 2019, Pak Rangga ini sudah banyak menerbitkan publikasi, baik artikel ilmiah hingga book chapter. Ia juga aktif berpartisipasi dalam konferensi ilmiah dari tahun 2021 hingga yang terbaru di tahun 2023, yaitu Revisiting Education in the Anthropocene, An Insight from the Post-Human Turn di ISLE ASEAN Eco-Critical Conference kelima di Thailand. Saat ini, Pak Rangga juga aktif sebagai anggota The Society of Philosophy of Technology, dan di tahun 2015 juga pernah menjadi leader Philosophy Student Club LSF Kogito, dan masih banyak lainnya. Selain itu, Pak Rangga sedang mengembangkan penelitian geofilosofi antroposen berorientasi filsafat. Wah, sangat luar biasa dan menginspirasi ya kawan BRIN profil dari Bapak Rangga ini.
Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung diskusi aja bersama Pak Rangga mengenai buku Teknologi dan Kearifan Lokal untuk Adaptasi Perubahan Iklim. Jadi Pak Rangga, mungkin sebelum kita ngobrol terkait bukunya nih, Pak Rangga kan sudah banyak menerbitkan berbagai tulisan. Nah, boleh diceritakan nggak ke kita, sejak kapan Bapak mulai menulis? Ya, sebetulnya untuk waktu sejak kapan saya mulai menulis itu sangat relatif ya, karena kita menulis itu kan tidak bisa kita lakukan hanya dalam sekejap ya. Jadi itu butuh proses. Kebetulan saya dulu mengambil S1 di jurusan filsafat, di mana jurusan filsafat itu kalau dalam perguruan silat itu punya 3 jurus yang harus dipegang. Nah, yang pertama adalah membaca atau reading, jadi harus terbiasa membaca. Kemudian yang kedua adalah menulis, writing. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengomunikasikan ide dalam bentuk diskusi. Jadi 3 hal ini yang harus kemudian dipegang: menulis, membaca, dan berbicara atau menyampaikan ide. Nah, kapan ya pertama kali saya berusaha atau belajar untuk menulis? Kalau saya pikir-pikir mungkin ketika semester akhir ya, ketika ada apa ya, tugas untuk menyelesaikan tugas akhir seperti skripsi. Disitulah saya mulai mempelajari ide-ide yang sifatnya filosofis dan juga ilmiah, dan selanjutnya alhamdulillah dengan seiringnya waktu saya bisa lebih serius lagi menekuninya. Dan tentu proses ini tidak secara instan sekali lagi. Jadi bagi saya kapan kita bisa mulai menulis bisa kapanpun gitu. Iya. Nah, ini kan Bapak selain aktif menulis, tapi Bapak juga kan seorang dosen. Gimana bisa diceritakan nggak Pak, gimana membagi waktu menjalankan amanah mengajar dan bisa produktif menulis itu gimana? Ya, apa sebetulnya kalau kita berbicara soal bagaimana cara kita sebagai dosen bisa meluangkan waktu ya untuk membaca, untuk menulis, sebetulnya sesederhana kalau kita memprioritaskan sesuatu hal. Artinya seperti ini, proses menulis, proses memproduksi pengetahuan itu kan bisa dilakukan ketika kita betul-betul meluangkan waktu, dan juga tergantung dengan prioritas pekerjaan kita. Sebagai contoh, kebetulan saya sebagai dosen atau pengajar, maka saya memiliki prioritas. Kalau dalam dosen itu kan ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana aspek Tridharma ini ada pengajaran, artinya mengajar, kemudian ada penelitian, research, dan juga pengabdian. Nah, ketiga-tiganya ini menurut saya harus mulai dihubungkan atau dikoneksikan agar semuanya saling terhubung. Misalnya, tahun ini saya punya roadmap Tridharma tentang etika lingkungan misalnya. Artinya mulai saat ini saya akan membuat Tridharma saya ini saling terhubung. Misal ada satu kelas saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang etika lingkungan, maka sebelum kelas saya mempelajarinya. Jadi saya sudah dapat pengetahuan. Lalu kedua tentang penelitian. Maka bagaimana caranya penelitian roadmap Tridharma saya itu juga selaras. Jadi kemudian yang terakhir adalah pengabdian dalam bentuk implementasi, kan bisa macam-macam. Bisa kita melakukan sosialisasi, bisa kita menerbitkan buku, tulisan, dan seterusnya. Artinya kita harus pintar-pintar dalam membuat strategi. Ketika kita membuat roadmap dalam 1 tahun, maka di 1 tahun yang bersamaan, misalnya bagaimana caranya agar saya menulis itu punya hubungan dengan saya mengajar, saya mengabdi, dan seterusnya. Dan yang kedua menurut saya adalah yang paling penting, eh, jika apa yang ingin kita kerjakan atau misalnya kita menulis, itu kita eh, perlu setidaknya meluangkan waktu tetapi konsisten. Misal sehari saya punya target menulis katakanlah ya 300 kata. Kalau kita bisa konsisten itu akan lebih baik. Tapi kalaupun tidak, kita harus betul-betul pintar-pintar memilih waktu. Oh, misalnya di waktu senggang saya di antara waktu ketika saya akan berangkat bekerja, saya menggunakan fasilitas umum di mana saya tidak bisa menulis, berarti itu adalah waktu yang tepat untuk membaca. Kuncinya adalah kita akan bisa menulis kalau kita selalu membaca. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan adalah membaca, membaca, dan membaca, barulah kemudian menulis. Itu sih kalau dari saya. Nah, berkat dari konsisten untuk membaca dan membacanya ini kan Bapak jadi sudah banyak menghasilkan publikasi ilmiah seperti artikel dan book chapter.
Nah, apa nih yang membuat Bapak tertarik buat ikut Call for Book Chapter Penerbit BRIN, dan perbedaan dengan chapter yang Bapak tulis sebelum-sebelumnya itu apa ya, Pak? Ya, betul. Kalau menurut saya apa yang menarik dari penerbit BRIN adalah karena saya jujur baru pertama kali ikut program akuisisi. Sebetulnya ada dua. Satu adalah di book chapter, yang satunya di program akuisisi untuk penerbitan buku. Cuma ini masih on progress yang buku ini. Semoga saya bisa segera menyelesaikannya. Tapi berbicara untuk yang book chapter atau bunga rampai, menurut saya BRIN memiliki ciri khas yang menarik. Karena dalam Call for Paper ini BRIN memberikan sebuah tema yang beragam dan juga relevan. Jadi ada diversitas tema yang banyak sekali. Jadi BRIN betul-betul membuka eh, banyak kemungkinan atau banyak wacana yang bisa didiskusikan dalam beberapa book chapternya. Itu yang menurut saya kenapa kemudian saya ingin ikut berpartisipasi dalam Call for Paper atau Call for Book chapter di BRIN ini, karena menurut saya yang membedakan Call for Book chapter BRIN dengan lainnya adalah diversitas tawaran tema yang diberikan oleh BRIN. Contohnya misalnya tahun lalu itu menurut saya cukup cukup imbang dan cukup ideal antara sosial humaniora dan juga saintek. Dan temanya menurut saya sangat-sangat relevan. Artinya BRIN berusaha untuk merespon baik permasalahan lokal dan bagaimana kemudian permasalahan lokal ini juga memiliki kontribusi secara global. Artinya saya masih sangat berharap bahwa BRIN kemudian nantinya akan lebih banyak menghadirkan tema-tema atau wacana yang beragam untuk merespon masalah lokal dan global. Contohnya tahun ini. Tahun ini ada Call for Book chapter lagi, atau panggilan untuk para penulis dalam Bunga Rampai ini, tapi kalau saya lihat temanya, wah ini kayaknya tidak sesuai dengan minat saya, maka mungkin ke depannya akan lebih banyak Call for Book paper yang bisa ditawarkan. Itu sih menurut saya yang membedakan dari yang lainnya. Oh, baiklah. Kalau gitu boleh diceritain nggak, Pak, pengalaman menarik atau suka dukanya menjadi penulis dalam buku teknologi dan kearifan lokal untuk adaptasi perubahan iklim ini? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Kalau kita berbicara suka dan dukanya, menurut saya suka dukanya itu relatif, tapi dukanya itu mungkin karena tenggat waktu ya. Jadi kalau tahun lalu tenggat waktunya cukup singkat, artinya tidak, ya karena kita tahu ya namanya saja call for paper atau call for book chapter itu sudah biasa, waktunya bisa 1 bulan 2 bulan. Jadi mungkin karena waktu yang cukup singkat itu, jadi eksplorasi dalam proses menulis tidak bisa komprehensif atau lebih banyak lagi yang ingin dituangkan idenya. Tapi ya namanya saja call for paper ya. Nah, kemudian menurut saya lebih banyak kesan yang eh, menyenangkan ya daripada dukanya ya. Jadi dukanya ya tadi ya karena deadline yang mepet. Ini mungkin yang tahun lalu ya. Itu jadi rasanya kayak wah saya harus terburu-buru menuliskan draftnya. Kemudian dikirimkan ke editor print, saat sudah dikirimkan revisinya ada lagi ada lagi. Jadi itu itu saja. Tapi yang menurut saya menyenangkan adalah BRIN membuka banyak kesempatan, dan saya awalnya juga cukup pesimis bahwa oh saya adalah jurusan bukan saintek ya, artinya ketika kita berbicara soal perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim itu kan lebih banyak ilmu-ilmu yang sifatnya terapan dan saintek ya, karena mereka langsung berurusan dengan permasalahan-permasalahan teknis ilmiah di lapangan. Sedangkan saya mungkin juga bukan bidang ilmu yang populer ya, apalagi di Indonesia, misalnya filsafat atau kajian sastra literatur itu kan sangat-sangat sifatnya reflektif dan berkaitan dengan pengalaman keseharian secara langsung. Tapi itu yang menurut saya menarik, bahwa BRIN ternyata memberikan tempat, justru sebaliknya, bahwa nanti mungkin akan ada hal-hal yang menarik ketika Bapak Ibu atau teman-teman membaca book chapter ini, karena ada juga yang bahkan membahas tentang pengalaman pesantren, pengalaman eko, eh, ek-
ekofilsafat di pesantren, ekoliterasi di pesantren dan seterusnya, yang mana itu jarang direkognisi ketika kita berbicara soal perubahan iklim. Perubahan iklim selalu soal hal-hal teknis, dan menurut saya lebih banyak sukanya atau hal-hal yang bahagia bahwa em, artinya wacana kami yang di ruang yang mungkin tidak terlalu populer itu direkognisi dan bahkan dihargai dan diberikan tempat dan bahkan diberikan kesempatan oleh BRIN untuk dapat berkontribusi. Meskipun sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa tulisan tersebut memang tidak terlepas dari kekurangan baik teknis maupun substansi. Tapi saya berharap bahwa kedepannya justru ini yang bisa memberikan lebih banyak respon baik dari teman-teman di kalangan akademisi maupun publik secara umum, sehingga nanti ada tawaran-tawaran yang berkelanjutan gitu. Jadi buku ini terbit tidak hanya sekedar berhenti dan merangkum saja. Gitu Mbak Emsa. Nah, dalam buku ini tepatnya kan ada chapter yang berjudul Melampaui Kearifan Lokal dari Dekolonisasi Teknologi sampai Krisis Iklim Antroposen. Parangga berkolaborasi dengan beberapa penulis lainnya. Bisa diceritakan nggak ke kita bagaimana proses kerja sama kolaborasi ini serta bagaimana koordinasinya dengan editor lainnya atau penulis lainnya dalam buku ini? Baik, sebetulnya setiap penulis punya taktik dan strategi dalam menulis ya. Tapi ini karena di book chapter itu kan ada banyak sekali penulis ya, dan ada juga satu tulisan yang bahkan penulisnya lebih dari 3 atau 4. Tapi saya mungkin ini dari pengalaman saya sendiri saja. Kalau yang tadi Mbak sebutkan itu kan di part saya ya di bab 2, di mana saya berkolaborasi dengan salah satu mahasiswa program magister sosiologi di IPB, namanya adalah Jagat Patria atau biasa saya sapa dengan Mas Jagat. Eh, karena dia di IPB, saya di UGM, artinya kami punya keterbatasan terkait jarak untuk bertemu. Jadi saya selalu menggunakan komunikasi jarak jauh. Misal kita bisa menyiapkan melalui seperti ini ya, misalnya kita membuka Zoom atau Google Meet, kemudian kami berdiskusi, kami melakukan brainstorming bersama-sama, berbicara soal tema, kemudian membuat layout. Mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa dimanfaatkan karena dia di Bogor, saya di Jogja misalnya. Kita bisa menggunakan beberapa tools ya, karena ini juga pemanfaatan teknologi ke depannya terkait penulisan ilmiah gitu. Kita bisa menggunakan Google Docs itu sebagai drafting, meskipun nanti akan di finishing menggunakan Word. Lalu kita harus menggunakan references manager seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya, dan tentunya komunikasi via email dan juga Meet atau Zoom gitu. Jadi fully semuanya dilakukan secara online, dan bahkan ketika kami sudah mensubmit dan mendapatkan feedback dari para editor BRIN, semuanya pun prosesnya secara daring ya. Kita melalui Zoom seperti ini, kita menggunakan Meet, lalu kita saling berkoordinasi satu sama lain. Semua prosesnya itu betul-betul secara daring, dan prosesnya menurut saya cukup cepat. Penerbit BRIN meskipun masih ada beberapa book chapter yang masih belum terbit karena beberapa kendala, tapi saya sangat mengapresiasi proses yang sangat cepat sekali karena hanya dalam hitungan bulan saja itu sudah selesai, mungkin 2 sampai 3 bulan. Yang cukup terkendala lama adalah saat itu teknis terkait nomor ISBN dan seterusnya ya hal-hal yang terkait teknis saja gitu. Artinya apa? Artinya untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang mungkin barangkali juga tertarik untuk mengirimkan naskahnya, tidak usah khawatir apakah saya akan datang ke Jakarta atau apa, tidak, semuanya secara online. Semuanya sangat-sangat terstruktur dan rapi, semua via email. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sedang ada tugas di daerah-daerah yang cukup jauh gitu, ya saya rasa adalah kesempatan yang baik karena mengkomunikasikan ide, karena Indonesia sangat-sangat luas ya. Misalnya Bapak Ibu yang sedang bertugas di pedalaman atau di wilayah-wilayah 3T mungkin bisa mengabarkan bagaimana isu-isu terkini di sana, dan semuanya melalui teknologi yang tepat menurut saya. Itu aja sih Mbak, online semuanya. Jadi teknologi itu sangat membantu ya Pak ya di Betul. zaman sekarang. Untuk diseminasi pengetahuan Hmm. saya
saya yakin akan banyak perubahan ke Mm, depannya. baik. Selain chapter yang Bapak tulis, menurut Bapak chapter mana lagi nih yang menarik gitu, yang untuk direkomendasikan ke kami? Ya, tentu kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua yang sering follow Instagramnya Penerbit Brin ya, di situ ada selalu update terkait eh, buku-buku akuisisi atau buku-buku yang diterbitkan oleh Penerbit Brin yang setiap beberapa bulan sekali akan ada update buku-buku yang sering dikunjungi. Mungkin itu bisa menjadi rujukan. Tapi untuk book chapter di batch 2023 tahun lalu, saya tertarik ke beberapa book chapter. Ini saya belum membahas isi dari book chapter yang kita bahas. Misalnya tentang moderasi beragama. Saya juga sempat membaca yang book chapter tentang pengelolaan sumber daya alam, perikanan laut berkelanjutan, diversifikasi pangan lokal, dan masih banyak lagi. Dan satu lagi saya juga sebagai penulis kedua menulis di satu tema tentang pendidikan 5.0 terkait tantangan masa depan pendidikan. Saat ini masih proses layouting, mungkin dalam waktu dekat pasti akan terbit. Itu juga salah satu tema di batch 2023 yang cukup banyak. Nah, kembali lagi ke buku yang kita sedang diskusikan, Mbak Emsa, saya merasa bahwa saya tertarik di dua bab, bab 9 dan bab 11, karena kembali lagi eh, bidang saya ya, bukan secara teknis, tapi saya tertarik di bab 9 dan bab 11. Itu berbicara soal, kalau bab 9 kalau tidak salah berbicara soal kearifan lokal dan ekofilosofi, tentang kajian pesantren ya. Jadi pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan tentang nilai-nilai agama, tapi juga bagaimana nilai-nilai ekologis dalam penyelamatan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah di bab 11, itu juga menarik, itu adalah bab penutup atau gong dari buku ini yang berbicara soal solusi dari adaptasi perubahan iklim, bagaimana mengintegrasikan antara teknologi dengan berbagai kecanggihannya dan nilai-nilai kearifan lokal atau tradisi. Itu menurut saya cukup menarik, dan kesimpulannya adalah bahwa kita masih sangat perlu sekali kajian tentang etika lingkungan, filsafat lingkungan, bahkan yang terakhir adalah pendidikan lingkungan. Seperti itu sih. Untuk bagaimana generasi di masa depan akan merespon permasalahan iklim yang yang dampaknya itu sudah mulai terasa gitu. Nah, buku ini kan saat ini menjadi salah satu buku dengan jumlah akses terbanyak dan konsisten nih, selalu ada di 10 besar sejak bulan Maret 2024. Bagaimana perasaan Bapak terkait hal tersebut? Dan menurut Bapak, apakah memang minat literasi dan referensi perubahan iklim itu sedang berkembang atau bagaimana? Ya, Mbak Emsa, ya tentunya saya sangat senang ya. Mungkin bagi Bapak Ibu penulis atau teman-teman penulis yang tergabung dalam book chapter ini, tentu mereka akan merasa senang karena pertama kami mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya dan juga perhatian dari dua hal, yaitu dari publik secara umum, dan yang kedua dari komunitas epistemik atau komunitas ilmiah akademis ya. Mereka mengakses, mereka penasaran isinya seperti apa, yang bagi saya pribadi dan mungkin autor yang lain juga merasa bahwa kami mendapatkan apresiasi, dan harapan kami juga ini mendorong sebuah wacana yang lebih luas lagi terkait dengan referensi, karena betul yang tadi dikatakan oleh Mbak Emsa bahwa referensi tentang permasalahan perubahan iklim, kearifan lokal dan lain sebagainya itu masih sangat 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 minim. Oleh sebab itu, di tahun 2022-2023, ketika saya melihat program dari BRIN ini, saya cukup mengapresiasi karena ada sebuah semangat untuk kemudian memikirkan kembali bagaimana eh, akuisisi pengetahuan lokal ini bisa dialihkan wahana atau alih wahana publikasi, mulai dari audio, video kalau tidak salah kan, dan sampai tulisan seperti ini. Harapan saya tentu mungkin dari teman-teman yang lain, minat literasi tentang perubahan iklim itu sudah cukup meningkat gaungnya, tapi sayang tidak ditangkap secara serius ya. Mungkin karena ada beberapa hal teknis di lapangan, tapi misalnya contoh, bagaimana sih caranya bahwa anak-anak di pendidikan yang dasar, misalnya sekolah dasar atau bahkan di taman kanak-kanak, mereka sudah mulai diperkenalkan tentang permasalahan perubahan iklim.
Saya juga berharap nanti mungkin dari buku ini ke depannya akan ada proyek yang lebih luas lagi, misalnya terkait bagaimana kita merumuskan tentang pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau mungkin yang sudah kontekstual, bagaimana cara kita merumuskan tentang pendidikan perubahan iklim, atau bahasa kerennya climate education misalnya. Karena menurut saya ini adalah hal yang sudah harus dan sudah dibiasakan atau dinormalisasi menjadi sebuah perbincangan di sekolah gitu. Jadi tidak hanya kita berbicara soal ilmu-ilmu yang sudah ada, tapi juga kita merespon permasalahan yang lebih aktual dan lebih dekat dengan kita. Setiap harinya kita mengalami dan merasakan perubahan iklim yang betul-betul mulai nyata kita hadapi. Berikutnya, kebetulan pada 24 September 2024 ini bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Nah, apa yang Bapak harapkan dari pembaca setelah membaca atau bahkan mempelajari buku ini? Serta bagaimana pendapat Bapak mengenai sektor pertanian yang termasuk sangat rentan terhadap perubahan iklim? Ya, betul Mbak. Eh, Terkait Hari Tani Nasional di tanggal 24 September ini, saya pikir bahwa permasalahan tani atau agraria di Indonesia itu sangat kompleks sekali dan mungkin tidak selesai kita diskusikan di satu podcast ini ya. Tapi intinya adalah betul yang dikatakan oleh Mbak Emsa bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling rentan terdampak perubahan iklim sampai hari ini. Apalagi ketika proses revitalisasi perbaikan terhadap dirinya, misalnya dirinya ini maksud saya adalah baik para petani sampai lingkungannya, tanahnya, kualitas tanamannya dan seterusnya, itu perlu mulai sejak dini dipikirkan. Karena seperti bagian yang saya tulis juga dalam bab 2 di bagian saya sempat mengkritisi bahwa para petani mereka tidak mereka tidak mendapatkan semacam pengetahuan yang cukup terkait perubahan yang semakin parah, perubahan iklim ini. Contohnya misal biasanya petani setahun 2 kali, tapi sekarang harus 1 kali mereka dapat memanen hasil pertaniannya. Itu sebetulnya sudah menjadi indikator yang sangat nyata bahwa adanya perubahan eksternal yang betul-betul mempengaruhi bagaimana cara mereka bertani sampai proses pemanenan. Nah, yang penting adalah ini mungkin sebagai suah kritik untuk kita semua bahwa acap kali kita selalu kabur dari permasalahan yang ada di depan kita gitu. Contohnya misalnya kita selalu berorientasi bahwa tanah-tanah yang dianggap sudah terdampak oleh iklim, misalnya pertanian ini, tanah ini sudah mulai kering ini, yaudah kita tinggalkan, lalu kita berpindah ke hutan-hutan, kemudian dari hutan-hutan itu kita buka lahannya, kita buka semacam food estate dan seterusnya. Tapi sayangnya tidak kemudian menurut saya ini menjadi perhatian kita semua, tidak kemudian di follow up secara serius, sehingga alih-alih kita menyelesaikan permasalahan yang ada, kita hanya menyia-nyiakan. Kita hanya berhenti pada sebuah labeling, misalnya, oh ini lumbung pangan nasional, oh ini akan menjadi alternatif pangan nasional ke depannya, tapi risikonya kita harus membabat hutan dan seterusnya. Nah, artinya di sini perlu adanya sebuah riset lanjutan dan juga pengembangan yang lebih luas, baik dari para peneliti, ilmuwan, dan juga lembaga riset dalam membaca kembali pengetahuan lokal seperti apakah yang bisa kita gunakan untuk merespon permasalahan ini. Karena konteks Hari Tani tentunya tidak bisa terlepas dari konteks yang sifatnya sangat lokal dan sangat personal bagi para petani tentunya, karena mereka langsung dihadapkan dengan permasalahan global. Jadi ini kan tantangan yang sangat-sangat jomplang kalau bagi saya, bahasanya mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Jadi kembali lagi ke statement saya di awal bahwa salah satu yang paling terdampak dari perubahan iklim adalah di sektor pertanian, sehingga tidak heran ketika sekarang bukan kita fokus untuk memulihkan kembali lahan-lahan pertanian kita yang sudah kering, yang sudah terdampak perubahan iklim, malah kita lari dengan cara membuka ruang-ruang yang harusnya menjadi ruang-ruang hijau itu misalnya.
Nah, kan kita sudah berbincang-bincang nih mengenai isi buku teknologi dan kearifan lokal untuk adaptasi perubahan iklim ya kawan Brin. Selanjutnya kita akan membahas pengalaman Pak Rangga terkait program akuisisi pengetahuan lokal atau APL. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana awalnya Bapak bisa mengetahui program akuisisi pengetahuan lokal ini? Ya, awalnya mungkin iseng-iseng ya, Mbak. Karena saya suka main sosial media ya, salah satunya Instagram ya. Jadi saya follow penerbit print, saya follow beberapa eh, apa akun sosial media print gitu ya. Saya dapat informasi dari sosial media dan juga mendengar kabar dari kolega saya. Jadi eh, mungkin semua berawal dari sosial media ya. Jadi em, tapi di sisi lain juga menjadi suara kritik juga bahwa eh, sepertinya BRIN perlu memikirkan kembali bagaimana cara agar ini adalah program yang baik dan lebih baik semua orang harus lebih banyak yang tahu gitu. Tidak hanya orang-orang yang punya privilege dalam tanda kutip bisa mengakses sosial media dan seterusnya. Tapi ya ini di luar dari itu saya mendapatkan informasi itu dari sosial media, salah satunya adalah Instagram. Terima kasih masukannya Pak, akan kami perbaiki. Kemudian proses penerbitan ini kan dikatakan cukup kompleks ya Pak, apalagi buku ini kan buku jenis edited book. Boleh Ya, diceritakan nggak Pak, bagaimana pengalaman Pak Rangga sebagai salah satu penulis dalam proses penerbitan buku ini? Mungkin terkait proses penyuntingannya oleh editor penerbit BRIN? baik, saya ceritakan sedikit. Kebetulan saya submit dua. Satu submit di sini dan satunya submit di yang pendidikan 5.0 itu, tapi saya autor keduanya, jadi saya bukan yang koresponden. Saya cuma membantu yang satunya. Tapi kebetulan yang program yang book chapter ini, jadi ada banyak tema dan setiap tema punya tanggung jawab, punya penanggung jawab atau PIC, editor masing-masing. Kebetulan yang di buku ini pengalaman sudah sampai selesai. Itu seperti biasa, kita semua, teman-teman, Bapak Ibu, monggo silahkan mensubmit. Syukur-syukur sudah final ya. Kalau saya usahakan final, lalu disubmit, lalu setelah itu menunggu pengumuman, karena ada proses seleksi, tentu ada banyak sekali naskah-naskah yang baik dan menarik, sehingga dari tim editor butuh waktu untuk mempertimbangkan, karena terkait dengan kelayakan, kemudian terkait dengan jumlah, karena buku ini jumlahnya 390-an halaman, itu pun sudah cukup tebal ya untuk sebuah buku referensi, dan saya yakin lebih banyak lagi dulu kalau tidak ada proses editing mungkin bisa 400-an, karena itu banyak dari editor, dari reviewer itu diedit ya. Jadi setelah naskah kami diterima, lalu kami membuka Zoom atau meeting seperti ini dengan para editor. Seperti biasa kami berkenalan, kami berdiskusi, membincangkan tema-tema yang kami inisiasi, yang kami kontribusikan untuk penerbit print. Lalu setelah itu kami menunggu proses revisi. Jadi di situ sebelum proses revisi ada namanya proses peninjauan atau peer review. Saya tidak tahu detailnya siapa yang mereview, tapi mungkin itu karena blended review, jadi nanti akan direview oleh para ahlinya di bidangnya masing-masing. Setelah itu kami mendapatkan email untuk melakukan proses perbaikan dengan waktu yang cukup singkat juga. Nah, sebentar, sorry. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, lalu setelah itu saya melanjutkan ke proses berikutnya setelah tadi revisi, proses perbaikan tadi, kemudian kami lanjutkan lagi dengan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arahnya itu melalui grup WhatsApp dan email. Nah, lalu kemudian kami menunggu tahap keduanya atau ronde kedua atau second round, itu terkait dengan proofread dan juga finalisasi. Jadi artinya nanti dari penerbit print atau dari editor memberikan konfirmasi kepada penulis apakah ini sudah final. Jika sudah, kemudian melakukan proses layouting akhir atau finalisasi akhir, dan kemudian ya penerbitan di penerbit print melalui website di katalognya. Begitu prosesnya. Cukup panjang sih. Iya, sangat cukup panjang ya Pak ya. Ya, tapi menyenangkan. Bagaimana kesan dan pendapat Bapak ini tentang program akuisisi pengetahuan lokal? Dan bagaimana dampaknya program ini ke karir Bapak dan juga kontribusi program ini untuk masyarakat secara umumnya? Ya,
Tentu bagi para penulis dan peneliti, program akuisisi pengetahuan lokal ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya, terutama peluang. Karena saya merupakan penulis dan peneliti pemula, saya bukan orang yang expert dalam beberapa hal karena saya masih belajar dan kebetulan ketika kita semua mencoba, ini menjadi peluang yang besar, artinya kita bisa menambah koneksi, tidak hanya pengetahuan tapi koneksi akademis. Artinya kita semua yang terhubung dalam satu book chapter itu kita dipertemukan di satu grup, kita bisa mendiskusikan hal-hal yang baru dan saling terkait satu sama lain. Artinya ada sebuah peluang besar untuk kita bisa mendiseminasikan pengetahuan. Tapi alih wahananya adalah tulisan. Tulisan itu kan sebetulnya adalah cara olah pikir kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kemudian kita curahkan atau kita ekspresikan dalam bentuk tulisan. Dan itu kalau bagi penulis, kami mendapatkan apresiasi, kami mendapatkan peluang untuk bisa mengkomunikasikan ide-ide dari kami, termasuk penelitian-penelitian yang telah kami lakukan. Lalu bagi masyarakat, tentunya saya sangat apresiasi terhadap penerbit BRIN dan semoga selalu konsisten untuk ini terkait akses. Saya akui bahwa program akuisisi pengetahuan lokal ini memberikan akses yang lebih terbuka atau open ya atau open access untuk siapapun, mereka bisa mendownload, mereka bisa menjadikan sumber rujukan, tapi perlu diingat tidak untuk diperjualbelikan. Ini semua untuk pengetahuan. Jadi saya betul-betul mengapresiasi ini sehingga harapan saya nanti BRIN tidak hanya berhenti menerbitkan book chapter tapi kemudian mengevaluasi book chapter sebelumnya. Saya membayangkan di masa depan ada sebuah book chapter yang saling merespon dengan book chapter lainnya, karena tentu pengetahuan itu kan berkembang ya, Mbak Bu, soal ini, atau Bapak Ibu semua pasti tahu, mungkin kami semua menulis di tahun 2023, mungkin 5 tahun lagi permasalahannya akan kemudian berbeda. Jadi di situ program ini akan selalu berkelanjutan. Jadi tidak masalah temanya satu, misalnya perubahan iklim. Jadi perubahan iklim chapter 1 itu berbicara dan berfokus pada kearifan lokal. Nanti di chapter kedua adalah bagaimana kearifan lokal ini menjadi sebuah senjata dalam tanda kutip atau menjadi sebuah alat untuk menyelesaikan atau merespon permasalahan global yang ada, atau mungkin naik lagi ke permasalahan regional sampai internasional dan seterusnya. Jadi menurut saya itu yang harus dipikirkan bahwa kontribusi masyarakat, dan ketika olahannya baik, mungkin masyarakat akan lebih banyak tertarik untuk mengaksesnya. Menarik sekali ya Pak ya. Ada pesan khusus nggak Pak untuk kawan BRIN yang ingin mengikuti jejak Bapak, yaitu dalam mengirimkan karya-karyanya melalui program akuisisi pengetahuan lokal, terutama skema call for chapter? Ya, mungkin pesan khusus. Kalau saya sesimpel seperti ini, Bu Esma, setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah jadilah diri sendiri. Jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Setiap penulis punya caranya meluangkan ide, menuangkan gagasannya. Mereka tahu caranya bagaimana menulis yang baik dan benar. Cuma perlu digarisbawahi bahwa bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik, kawan-kawan BRIN yang tertarik untuk submit, untuk mengunggah karyanya di program akuisisi pengetahuan lokal, ada banyak sekali skema di situ. Salah satunya adalah book chapter. Yang perlu diingat adalah luruskan kembali niat, karena tentu prosesnya panjang tadi, ada reviewer, ada perbaikan, kita harus menerima saran, kita harus mengubah, kita harus berkomunikasi, itu harus butuh niat kembali. Dan yang terakhir adalah, mungkin ini buat saya sendiri ya, Bu, adalah tentang kejujuran epistemik atau epistemic honestly. Epistemik itu pengetahuan, selama kita jujur dalam meneliti, dalam menyajikan data, saya bisa menjamin bahwa karya-karya Bapak Ibu atau teman-teman atau kawan-kawan BRIN pasti akan mendapatkan tempat di penerbit BRIN. Dan terakhir mungkin ya jangan ragu, pokoknya dicoba saja. Dan yang paling penting adalah tidak hanya sekedar mensubmit, tapi juga perlu untuk menengok kembali. Misalnya ini temanya tentang
genetika ya, tentu saja saya tidak akan submit ya. Oh, ini temanya tentang kearifan lokal dan pengetahuan. Oh, saya bisa mensubmit dari multidisipliner. Jadi saran saya adalah sering-sering berkunjung ke website penerbit Brin, sering-sering melihat pengumuman, announcement di situ, lalu coba dilihat apakah book chapter ini akan inline dengan expertise kita semua. Tahun ini saya sebenarnya tidak atau belum berkontribusi karena saya melihat ini tema-tema tahun ini sebenarnya belum ada yang cocok. Oh, nggak apa-apa, mungkin tahun depannya lagi ya. Kita tetap kita menulis, tetap kita siapkan karena apapun bentuk karyanya mungkin bisa digunakan di waktu-waktu yang memang sudah tepat ya. Mungkin seperti itu, Kami Bu. tunggu karya-karya selanjutnya ya, Pak ya. Ya, masih ada satu yang buku. Oh, yang sedang proses ya, Pak ya. Ya, betul. Saya harusnya kemarin selesai, tapi ada beberapa hal. Jadi ya, untung saja editor saya cukup sabar menunggu. Jadi Oh, teman-teman tidak usah khawatir bahwa semuanya nanti akan dibantu dan didampingi oleh para editor-editor dari penerbit Brin yang sangat sabar dan juga sangat perhatian dengan naskah-naskah yang ada. Gitu aja, Bu iya. Emsa. Wah, kawan Brin sekalian, ternyata seru banget ya perbincangan kita kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu nih, Pak. Dari Parangga, apakah ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan Brin sebelum kita tutup obrolan pada podcast kali ini? Silahkan apabila ingin mempromosikan bukunya kepada kawan Brin. Ya, baik Bu Emsa. Untuk mempromosikan tentu ya bagi kawan-kawan yang tertarik untuk mengunjungi karya kami, tentu ini saya tidak sendiri, ada banyak penulis-penulis yang keren-keren, lebih keren bahkan. Silakan untuk teman-teman atau kawan-kawan atau Bapak Ibu semua yang tertarik, silakan kunjungi laman penerbit Brin, lalu pilih katalog di situ. Lalu pilih program akuisisi pengetahuan lokal dan pilih judul teknologi dan kearifan lokal untuk adaptasi perubahan iklim. Tapi tentu ada banyak karya-karya lain yang bisa Bapak Ibu kunjungi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan expertise dari penelitian Bapak Ibu. Terlepas dari itu semua, saya ingin sampaikan secara pribadi dan mungkin mewakili Bapak Ibu para penulis yang lain, kami merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Tidak hanya sebagai media atau wadah diseminasi pengetahuan atau riset yang kami lakukan, tapi juga menjadi semangat dan motivasi kami untuk kemudian melanjutkan program-program dari hasil penelitian ini. Harapannya memang Brin selalu konsisten untuk program-program ini, terutama program-program akuisisi pengetahuan lokal, karena saya yakin masih banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang belum memiliki tempat sebagai alih wahananya. Saya harap Brin tetap konsisten dan selalu menjaga apa yang tadi saya katakan, epistemic honesty atau kejujuran epistemik kita semua. Terima kasih Mbak Emsa. Ya, sama-sama, Pak. Nah, bagi kawan Brin yang belum membaca buku ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Rangga, dapat dan dapat dibaca dan diunduh gratis di laman penerbit Brin dengan alamat penerbit.brin.go.id, lalu masukkan judul bukunya di kolom search. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Rangga yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Emsa atas diskusinya yang menarik pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kawan Brin yang telah menyimak diskusi kami. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya pribadi dan mewakili bagi para penulis, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih Ibu Emsa dan kawan Brin. Kawan Brin sekalian, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Selain itu, kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program APL, Brin seperti Parangga dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisual melalui tautan Linktree akuisisi Brin, seperti yang tertera di bawah ini ya. Sekian podcast kali ini, saya Emsa Ayudia pamit undur diri. Nantikan terus podcast episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Podcast Penerbit Brin. Podcast
podcast penerbit ilmiah masa kini.